Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rianti. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan 1. Di sini saya mengambil topik dengan judul pendapatan dan beban sebagai cerminan kinerja perusahaan. Adapun pembahasan yang akan saya presentasikan, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada analisis kinerja perusahaan, yang ketiga hubungan beban dan pendapatan, kemudian yang keempat ada pengaruh pendapatan terhadap kinerja, yang kelima ada pengaruh beban terhadap kinerja, dan yang keenam akan ada contoh studi kasus. Langsung ke poin yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan dan beban itu sendiri? Pendapatan adalah total uang yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Pendapatan seringkali dianggap sebagai indikator utama dari kinerja suatu perusahaan. Jadi ini lebih fokus kepada hasil atau pemasukan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, beban, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, termasuk biaya produksi, administrasi, pemasaran, dan lainnya. Beban mencakup semua pengeluaran yang mengurangi laba dari perusahaan. Jadi beban ini sebagai salah satu penunjang eh, hasil dari perusahaan. Nah, untuk poin yang kedua, kita akan membahas itu analisis kinerja suatu perusahaan. Yang pertama adalah laba bersih, yang kedua ada rasio keuangan, dan yang ketiga ada tren pendapatan dan beban. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, laba. Laba yang dihasilkan atau pendapatan dikurangi beban merupakan indikator utama untuk menilai profitabilitas perusahaan. Jadi laba bersih yang konsisten menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak hanya mampu menghasilkan pendapatan, namun juga mengelola biaya secara efektif. Nah, kita akan masuk ke rasio keuangan. Rasio sendiri merupakan analisis seperti margin laba kotor, margin laba bersih, dan rasio beban terhadap pendapatan, memberikan wawasan lebih dalam mengenai efisiensi operasional dan profitabilitas suatu perusahaan. Nah, tren pendapatan dan beban. Untuk poin ketiganya yaitu tren ini memantau pendapatan dan beban dari waktu ke waktu dapat memberikan gambaran tentang arah dan kesehatan finansial suatu perusahaan. Jadi, suatu perusahaan itu kalau misalkan tidak mengikuti tren ataupun sesuatu yang sedang berjalan, mungkin kalau sekarang itu bisa dikatakan yang lagi viral, maka perusahaan itu bisa dikatakan akan melemah ataupun tidak ada arah seperti itu ya. Untuk poin yang ketiga, yaitu hubungan beban dan pendapatan. Jadi beban dan pendapatan itu sangat berhubungan ya. Bisa dikatakan bahwa suatu kinerja perusahaan secara langsung tercermin dalam laba atau rugi, yang merupakan selisih antara pendapatan dan beban. Jadi kalau misalkan antara pendapatan dan beban itu terdapat selisih, itu bisa dikatakan nanti suatu perusahaan itu laba ataupun bisa dikatakan juga rugi. Nah, jika pendapatan lebih dari beban, maka suatu perusahaan itu bisa dikatakan laba atau mendapatkan keuntungan, atau perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, seperti itu. Namun, jika pendapatan kurang dari beban, ataupun bisa dikatakan rugi, jadi kinerja perusahaan itu tidak baik ataupun kurang baik. Untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan, yaitu pendapatan bisa dikurangkan dengan beban, maka hasilnya nanti akan ketemu laba ataupun rugi. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan membahas poin yang keempat. Pengaruh pendapatan terhadap kinerja. Apa saja sih pengaruhnya pendapatan itu terhadap suatu aktivitas kinerja perusahaan?
Yang pertama ada pertumbuhan pendapatan. Ketika kenaikan pendapatan menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas bisnis, seperti peningkatan penjualan ataupun ekspansi pasar, hal ini mencerminkan situasi yang baik bagi perusahaan. Nah, namun ini diversikan sumber pendapatannya juga. Apabila perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, biasanya lebih tahan terhadap fluktuasi di satu sektor atau produk. Ini biasanya kalau di Indonesia itu udah banyak seperti Unilever, jadi dia tidak fokus dengan satu produk. Biasanya dia lebih dari satu produk seperti itu. Kemudian untuk poin yang kelima, jadi pengaruh beban terhadap kinerja. Pengelolaan beban, yaitu efisiensi dalam mengelola beban dapat meningkatkan margin laba perusahaan. Atau perusahaan yang dapat mengendalikan biaya operasionalnya dengan baik akan menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik. Kemudian ada perbandingan beban dan pendapatan. Suatu perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi beban yang juga tinggi, mungkin tidak menghasilkan laba yang memadai. Jadi, di sini poinnya adalah ketika pendapatan diusahakan bahwa pendapatan itu tinggi dan beban lebih rendah daripada pendapatan. Nah, oleh karena itu, analisis rasio beban terhadap suatu pendapatan itu juga sangat penting bagi suatu perusahaan. Ini contoh studi kasus, yaitu saya mengambil suatu perusahaan jasa servis komputer pada bulan Januari 2025 dengan data keuangan sebagai berikut. Diketahui bahwa pendapatan servisnya sebesar 10 juta, beban gaji karyawannya sebesar 4 juta, beban listrik dan internet sebesar 1 juta, kemudian beban untuk perlengkapan sebesar 500.000. Untuk pengerjaannya bahwa total beban 4 juta ditambah 1 juta ditambah 500.000 sebesar 5.500.000. Kemudian kita akan menghitung laba ataupun ruginya. Pendapatan dikurangin beban, yaitu di sini kita akan menemukan laba ya, dikarenakan pendapatan lebih tinggi daripada beban. Pendapatan sebesar 10 juta, kemudian beban sebesar 5.500.000 dan kita akan menemukan laba sebesar 4.500.000. Jadi pendapatan perusahaan sebesar 10 juta dan beban perusahaan sebesar 5.500.000. Maka perusahaan memperoleh laba sebesar 4.500.000. Ini bisa dikatakan bahwa perusahaan jasa servis komputer tersebut masih dalam kategori baik ataupun dikarenakan laba lebih besar daripada pendapatan lebih besar daripada beban. Seperti itu ya. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.